Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali kita ketemu lagi dalam diskusi terkait tentang instansi berakhlak. Kami dari kelompok anggota 1 kelompok 2 akan memaparkan masing-masing materi yang akan dipaparkan mulai dari ketua kami yaitu Bapak Maulana Amirul Ada. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Yosi. Saya izin share screen ya. Oke, eh, teman-teman sekalian, Mbak Yosi, untuk materi kali ini atau tugas kali ini saya mengangkat studi kasus di Polresta Sidoarjo. Polresta Sidoarjo terkait dengan core value yang pertama berorientasi pelayanan. Mereka atau instansi menyediakan sebuah platform yang berbasis teknologi serta berorientasi pelayanan publik. Kemudian berorientasi pelayanan prima dan juga jauh dari kesan garang. Tentu kita tahu kalau polisi itu kan biasanya kesannya garang ya. Di Polres Sidoarjo, misalnya dalam pembuatan SKCK itu menggunakan platform berbasis teknologi, kemudian petugas itu ketika ada klien atau ketika ada orang yang mau meminta pelayanan itu prima, senyum, sopan gitu ya, santun. Kemudian juga jauh dari kesan garang. Kemudian terkait dengan core value akuntabel, di Polresta Sidoarjo sendiri mengatakan posko integritas dan juga bekerja sama dengan Bank BRI untuk transparansi dalam pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Nah, dua poin ini dilaksanakan sebagai wujud penerapan value akuntabel. Kemudian value yang ketiga, nilai yang ketiga adalah kompeten. Polresta Sidoarjo sendiri meraih penghargaan Presisi Award dari Kapolri tahun 2021. Kemudian secara berkala Kapolresta Sidoarjo juga melakukan pengadaan berbagai pelatihan bagi anggota, entah itu untuk Satlantas, buat Babin Kaptipnas, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan nilai harmonis, Polres Sidoarjo mengadakan patroli dialogis guna memberikan rasa aman bagi warga, kemudian secara berkala melakukan kunjungan pada warga. Hal ini juga dilakukan guna menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah loyal. Polresta Sidoarjo secara berkala ketika ada hari-hari besar memperingati baik itu berupa upacara, lomba-lomba dan seterusnya. Kemudian Polres Sidoarjo juga ikut andil dalam program vaksinasi nasional. Kemudian secara berkala melaksanakan apel guna mengevaluasi kinerja. Selanjutnya adaptif. Yang pertama menyelenggarakan pelayanan dengan pemanfaatan TIK, kemudian pemanfaatan sosial media sebagai media komunikasi dengan masyarakat. Tentu di era digital ini suatu instansi perlu untuk adaptasi dengan perkembangan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Seperti yang saya sampaikan tadi, Polres Sidoarjo melakukan kerjasama dengan Bank BRI untuk menciptakan transparansi lembaga. Kemudian membangun komunikasi yang efektif dengan media, LSM, dan unsur masyarakat. Hal ini merupakan suatu kolaborasi untuk menciptakan suatu keamanan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo tentunya. Nah, kemudian untuk analisis penerapan di instansi, untuk studi kasus di Polresta Sidoarjo, untuk diterapkan di program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi UNJ, ada beberapa tindakan atau perilaku yang bisa ditunjukkan, diantaranya untuk berorientasi pelayanan, itu misalnya baik dosen maupun staf memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa. Kemudian untuk kompeten, terus memperbaharui keilmuan dengan mengikuti pendidikan secara formal maupun non-formal. Kemudian harmonis, membangun kerjasama yang apik antar kolega di lembaga, serta tidak menunjukkan sikap diskriminatif. Kemudian untuk nilai loyal, mengadakan pelatihan bela negara bagi sivitas akademika. Kemudian untuk nilai akuntabel, menyelenggarakan penilaian dalam perkuliahan yang transparan, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kemudian nilai adaptif, tentu dengan pemanfaatan TIK dalam kegiatan perkuliahan atau pelayanan. Kemudian yang terakhir nilai kolaboratif, membangun kolaborasi dengan mahasiswa, praktisi atau insan positif yang lainnya.
Berikut sumber-sumber yang saya jadikan rujukan dalam studi kasus ini. Baik, seperti itu Mbak Yosi. Semoga bermanfaat dan juga bisa dijadikan bahan diskusi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Maulana. Mungkin ada dari teman-teman ingin bertanya terkait tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Maulana, dipersilahkan. Coba ya. Tadi menarik juga Mas Maulana untuk ini ya, apa namanya, studi kasus di sebuah Polres. Memang Polres sekarang itu kan harus menggunakan IT juga sih untuk pelayanan publik. Jadi kita lihat sekarang itu tiap Polres itu banyak banget melahirkan banyak aplikasi. Biasanya aplikasi untuk menghubungi kepolisian dengan cepat ya, atau pelayanan SKCK dan lain-lain. Nah, dengan penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut, pernah nggak sih ada semacam audit ya, atau semacam kepuasan masyarakat terkait aplikasi yang dibuat tersebut? Apakah masyarakat itu puas atau kurang puas atau tidak puas? Kira-kira gitu. Terima kasih, Mas Maulana. Oke, terima kasih Mas Kota. Mbak Yosi izin menjawab terkait dengan audit atau survei kepuasan atas penggunaan layanan tersebut. Untuk di Polresta Sidoarjo sendiri, karena saya juga kebetulan kemarin pada saat pemberkasan itu kan juga mengurus SKCK ya, jadi saya juga mengalami sendiri. Untuk di Polresta Sidoarjo, di area pembuatan SKCK itu ada semacam alat begitu ya, atau tempat untuk kita mengisikan survei kepuasan. Dan itu di depan alat itu ada petugas polisi yang menjaga. Artinya ketika kita keluar dari ruangan atau ketika sudah menyelesaikan layanan yang kita mau, itu kita diarahkan untuk mengisi survei layanan. Nah, pada saat itu saya juga pernah sharing dengan kepolisian, setidaknya masyarakat puas akan adanya peningkatan atau reformasi layanan yang ada di Polresta Sidoarjo. Dari yang sebelumnya eh, menggunakan banyak berkas-berkas begitu ya, sekarang sudah paperless karena mulai dari pendaftaran itu sudah online, kemudian kita ke Polres itu tinggal menunjukkan form pendaftaran dan juga tinggal membayar. Membayar pun juga lewat bank, tidak membawa uang cash seperti zaman dahulu. Jadi untuk audit ataupun survei kepuasan masyarakat di Polresta Sidoarjo sendiri itu sudah ada, Mas Godam. Cukup ya, itu semoga bisa lebih baik pelayanannya. Terima kasih Mas Maulana, Mbak Nurin. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya dari Bapak Maulana. Di selanjutnya presentasi kepada Bapak Atoilah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yosi atas kesempatannya. Berikut saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan core value akhlak dalam PT Pindad Persero yang telah saya susun. Sebelumnya terdengar ya suara saya dengan jelas? Terdengar. Baik, saya jelaskan secara singkat terkait dengan tujuan dari core value akhlak dari PT Pindad. Internalisasi budaya core value akhlak harus dilaksanakan dengan baik oleh seluruh SDM yang berada di PT Pindad. Harapan implementasi core value akhlak dapat menjadi pedoman bagi karyawan Pindad untuk bekerja secara profesional, adaptif, dan mengembangkan kapabilitas diri. Berikut juga saya lampirkan landasan terkait core value budaya akhlak tercermin pada yang pertama surat edaran dari Kementerian BUMN, kemudian dari surat keputusan direksi PT Pindad nomor sekian. Kemudian dari internalisasi budaya, di mana core value akhlak harus terinternalisasi dengan baik sumber daya manusia di lingkungan PT Pindad. Dan terakhir, PT Pindad juga telah melaksanakan pengukuran ACI atau Akhlak Culture Health Index sebagai bagian dari pengukuran penerapan budaya perusahaan akhlak di 62 BUMN dan anak perusahaan lainnya. Selanjutnya, nah, ini adalah poin-poin atau nilai-nilai dari akhlak sendiri, yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.
amanah. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan amanah dalam PT Pindad itu sendiri. Yang pertama, mendorong perilaku selaras dengan perkataan. Yang kedua, mendorong untuk menjadi pribadi dapat dipercaya dan dapat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bertindak jujur, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten. Selanjutnya, nah itu adalah bentuk implementasi dari amanah ya di lingkungan PT Pindad yang telah saya lampirkan. Yang pertama, memenuhi janji dan komitmen. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Selanjutnya kita masuk ke poin atau nilai kompeten ya. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kompeten di PT Pindad, yaitu profesional, fokus kepada pelanggan, pelayanan yang memuaskan dan unggul, sehingga core value yang akan mendorong sumber daya manusia di lingkungan Pindad Persero. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa giat. Yang pertama ada terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya agar selalu update atas perkembangan teknologi. Jadi harus melek teknologi yang perkembangannya ada agar tidak tertinggal. Apalagi kaitannya dengan persenjataan nasional begitu ya. Kemudian yang kedua, selalu dapat diandalkan dan memberikan kinerja individu yang terbaik, menghasilkan kinerja dan prestasi secara individual yang memuaskan. Bentuk implementasi dari kompeten di lingkungan Pindad adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, yang ketiga menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu harmonis. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam melaksanakan harmonis di PT Pindad, yaitu yang pertama, berperilaku untuk dapat saling membantu, mendukung sesama SDM di lingkungan kerja. Kemudian selalu menghargai, menerima dan dari keseluruhan ide, pendapat, gagasan orang lain untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga, menghargai kontribusi setiap orang dari beberapa latar belakang. Jadi harus ini ya toleransi gitu ya, tidak melihat latar belakang seseorang. Berikut juga saya lampirkan bentuk implementasi harmonis di PT Pindad, yaitu menghargai setiap orang, suka menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, poin loyal. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan loyal, yaitu memiliki komitmen, berdedikasi, rela berkorban demi kepentingan kantor di atas kepentingan pribadi, siap berkontribusi guna mencapai visi misi perusahaan. Bentuk implementasinya menjaga nama baik, rela berkorban, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang dan etika. Kemudian ada adaptif, terus berinovasi, bersifat adaptif dalam perkembangan zaman. Jadi harus bisa adaptasi terhadap segala perubahan ya, dan agil. Bentuk implementasinya ada cepat menyesuaikan diri, kemudian terus-menerus melakukan perbaikan dan bertindak proaktif. Selanjutnya yang terakhir adalah kolaboratif, berusaha untuk terus melakukan sinergi, bekerja sama dengan seluruh kepentingan. Contohnya atau implementasinya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dan bekerja sama menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk berbagai tujuan. Kemudian implementasi dalam lingkungan kerja yang bisa diambil dari PT Pindad adalah yang pertama bertanggung jawab atas tugas dan keputusan tindakan, yang contohnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, kemudian meningkatkan kompetensi diri, sebagai contoh pengembangan diri dosen melalui program sertifikasi dan studi lanjut, kemudian ada menghargai setiap orang dari latar belakangnya, memenuhi kewajiban dosen sebagai pembimbing dan pengarah bagi mahasiswa, kemudian patuh kepada pemimpin, contohnya menjalankan perintah atas sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Kemudian terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya selalu menambah pengetahuan dengan penelitian dan isu terkini. Dan yang terakhir, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contoh memberi segala kolaborasi yang saling menguntungkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari PT Pindad, core value-nya yang dapat saya susun. Silakan bagi ada yang bertanya. Baik, silakan yang ingin bertanya. Mbak Yosi izin bertanya. Oke, izin bertanya terkait dengan core value di PT Pindad. Mungkin bagi kami yang nggak tahu gitu ya, awam terkait dengan PT Pindad, kira-kira terkait dengan core value berakhlak, itu yang mana yang mungkin paling terlihat atau paling dominan, kemudian bagaimana aplikasinya apabila kita
implementasikan di lingkungan kerja. Begitu Mas atau Mbak Yosi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Maulana. Core value yang dapat kita ambil gitu ya dari PT Pindad adalah, bisa ditampilkan lagi slide-nya Mas, yang halaman pertama. Halaman pertama. Oke, di sini di landasan yang nomor 4 ini Pindad telah melakukan pengukuran ACI, Akhlak Culture Health Index, sebagai bagian dari pengukuran penerapan budaya perusahaan akhlak. Dalam jangka waktu 1 tahun, hasil pengukuran menunjukkan hasil yang cukup baik serta perlu dilakukan peningkatan dalam implementasi budaya perusahaan. Nah, itu bagi saya merupakan salah satu terobosan dari PT Pindad yang dapat kita implementasikan dalam instansi kita masing-masing, yaitu melakukan pengukuran begitu ya, ACI, untuk mengukur seberapa efektif sih, apa sih yang perlu dirubah, apa sih yang kurang sesuai dari pengimplementasian akhlak di instansi masing-masing. Jadi harus diukur juga. Kalau misalkan kurang ditambahi, kalau misalkan di nilai yang mana yang kira-kira perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya ambil dari, atau kita semua bisa ambil dari akhlak dari PT Pindad itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Atau mungkin cukup Mbak Yosi. Baik, terima kasih Mas Ato atas paparan materinya. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Ibu Nurina. Kami persilahkan Ibu. Silakan tampilkan slide-nya, oh ya. Karena slide saya banyak, jadi saya langsung aja ke 2 poin inti dari kolaborasi lagi. Adaptif dan harmonis. Langsung ke slide yang harmonis ya Mas Maulana. Oke, nah indikator dari nilai harmonis ini adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam dengan banyak suku, banyak latar belakang ekonomi juga berbeda-beda, dan UT ini memberi jawaban dari masing-masing kekurangan tersebut gitu. Dia merangkul setiap orang apapun latar belakangnya untuk mengenyam pendidikan gitu. Jadi ini nilai yang ingin saya angkat dalam nilai berakhlak dari universitas terbuka. Lanjut sama next. Adaptasi ya Mas. Nilai adaptasi. Oh ya ini. Bukan. Ada lagi. Ini atas lagi bukan. Oh ya udah. Ya, adaptasi yang dilakukan, kita tahu bahwa UT ini adalah satu-satunya universitas yang memiliki sistem pendidikan yang terbuka dan sangat inklusif. Setiap orang bisa belajar dari mana saja, dari latar belakang ekonomi apa saja, karena harganya juga terjangkau bagi setiap golongan saya rasa. Dan adaptasi yang dilakukan oleh UT ini, UT bahkan bisa membuat kelompok belajar hingga ke desa-desa gitu ya. Jadi sangat merangkul berbagai lapisan masyarakat gitu. Yang ingin saya adaptasi dari UT ini adalah di Jakarta ini, di prodi saya khususnya, mahasiswanya rata-rata itu datang dari Jabodetabek saja gitu. Jadi kurang diversitas gitu ya di mahasiswanya. Jarang ada yang dari luar Jabodetabek karena persepsi orang-orang mengenai biaya hidup di Jakarta yang katanya mahal gitu ya. Jadi ya banyak juga yang nggak berani masuk ke UNJ gitu. Padahal kita bisa mengadopsi dari sistem di UT ini gitu ya. Seperti itu saja sih nilai berakhlak yang ingin saya tampilkan mengenai universitas terbuka ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurina atas paparan materinya. Mohon izin Ibu, saya ada pertanyaan terkait tentang nilai-nilai berakhlak yang sudah diterapkan di universitas terbuka.
apa yang perlu harus dikembangkan khususnya untuk unit kerja tempat Ibu bekerja yaitu di UNJ terkait tentang berakhlak tersebut dan aspek mana yang paling utama seperti Ya itu. baik, ya baik. Terima kasih atas pertanyaan Bu Yosi. Menurut saya sisi yang paling bisa diadopsi dari prodi saya ini adalah sisi nilai adaptasinya, Bu Yosi. Ya, karena saya baru aja dapat cerita nih ya dari Kaprodi. Jadi kan MBKM ini ada sistem pertukaran pelajar antar perguruan tinggi ya. Dan UNJ ini, prodi saya sih, kurang laku gitu di mata masyarakat, bukan masyarakat, mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia. Yang dari Bandung, padahal Bandung juga kan maksudnya kota besar gitu ya. Mereka nggak berani untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Jakarta ini, katanya karena nggak ada biaya gitu. Iya, maksudnya dengan ada, kalau daring baru mau gitu mereka katanya. Dengan adanya sistem yang bisa kita adaptasi dari UT ini, harapannya sih UNJ lebih terbuka lagi kepada setiap lapisan masyarakat, setiap kelas ekonomi seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Nurina. Kita lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Godam memaparkan materi. Ya, makasih Mbak Yosi. Oke ya, teman-teman semua, kebetulan saya itu punya mitra yang kerja di Telkom Akses. Jadi di sana itu BUMN, tapi ini ya, aura kerjanya itu benar-benar anak muda banget, kayak pekerja kreatif. Ini yang membuat saya tertarik untuk mengangkat Telkom Akses ya. Jadi sebagai anak perusahaan PT Telkom, tapi mereka bergerak dalam bisnis penyediaan layanan instalasi jaringan akses ke seluruh Indonesia, pembangunan infrastruktur jaringan, mengelola network terminal equipment, serta operasi dan pemeliharaan jaringan akses. Ya, next lagi. Ini saya coba rangkum ya penerapan berakhlak di Telkom. Yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi Telkom kan ya hampir pastikan kayak swasta ya. Mereka berperan penting penyediaan layanan internet sebagai provider yang memiliki jaringan cukup stabil dan jangkauan wilayah yang luas. Jadi memang mereka harus konsisten ya menjaga performa digitalnya, jaringannya harus disuguhkan dengan kuat dan layanan terbaik. Nah, ini kebetulan pada medio 2019 lalu di Kuala Lumpur, PT Telkom ini, Telkomsel pernah meraih penghargaan internasional untuk kategori inovasi dan kontribusi di dunia digital Indonesia, ajang Frost & Sullivan Asia Pacific Best Practice Award 2019. Next lagi. Nah, ini adalah contoh kerja mereka ya, yang berorientasi ke pelayanan, yang menara BTS ini. Nah, kemudian next lagi akuntabel, mereka itu punya aplikasi ya, namanya Diarium. Melalui absensi, monitoring, pencapaian pekerjaan itu dipantau lewat aplikasi. Jadi benar-benar akuntabel dan tidak disembunyi-sembunyikan gitu ya. Next lagi, yang ketiga adalah kompeten. Contohnya manajemen terus berupaya meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan melalui berbagai agenda. Jadi ada pelatihan formal, informal, contohnya Great People Development Program, e-learning, webinar, dan sebagainya. Next lagi. Ya, ini contoh ya, yang paling atas itu program mereka. Dan harmonis, manajemen telah memfasilitasi insan dengan berbagai agenda pembinaan rohani, karyawan sesuai dengan agama. Nah, ini contohnya acara pas Ramadan ya, Idul Fitri. Next lagi, loyal. Mereka berperan aktif dalam berbagai agenda employee volunteer program yang disediakan oleh manajemen seperti program Ayo Bikin Nyata yang fokus pada penerapan COVID safe ya di lingkungan masyarakat melalui sumbangsih masker dan APD kepada nakes serta masyarakat. Next lagi. Iya, ini contohnya ya untuk program mereka Ayo Bikin Nyata. Terus next lagi adaptif. Berarti Telkom mendorong karyawan untuk mampu mengembangkan ideasi serta inovasi yang dimilikinya. Contohnya innovation, manajemen platform seperti Amuba dan Hack Idea. Nah, seperti ini ya contohnya Digital Amuba Fest ini.
Next lagi, yang terakhir adalah kolaboratif. Berarti manajemen mendukung terciptanya kondisi lingkungan kerja yang mampu bekerjasama dengan secara luas melalui penugasan lintas unit serta adanya perubahan struktur organisasi menjadi lebih lean and agile ya. Boleh di next lagi. Nah, ini adalah contoh kolaboratif ya. Mereka itu sinergi dengan instansi yang lain. Nah, kira-kira gitu presentasi dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya ingin bertanya Pak Gudam. Oh ya, silakan Mbak Nurina. Untuk aspek harmonis, ya, saya ingin melihatnya lebih luas lagi. Jadi Telkom ini memang sudah masuk ke seluruh penjuru Indonesia ya, hampir seluruh penjuru Indonesia. Iya. Dan kalau yang saya rasa di Jawa ini keluhannya itu direspons sangat cepat ya, dan pokoknya cepat banget gitu. Terus saya mau tanya aja, apakah hal tersebut berlaku serupa dengan yang di daerah-daerah pelosok di seluruh Indonesia ini? Ya, udah itu aja. Terima kasih. Iya. Oh, jadi memang kalau dari core value mereka yang berakhlak itu sih, mereka selalu mencoba semuanya sama, disamakan dari semua lintas provinsi itu diusahakan sama, walaupun kadang ada terkendala. Contoh di provinsi yang seperti Papua atau daerah Indonesia Timur itu mereka terkendala jarak yang agak jauh dan akses ini ya instalasinya itu harus nggak lengkap seperti di Jawa kan. Di Jawa kan mungkin kita komplain sehari 2 hari selesai, tetapi di sana butuh waktu mungkin lebih lama, mungkin sampai 4 sampai 5 hari. Tapi hal ini terus dibenahi oleh PT Telkom Akses supaya masyarakat kita lebih cepat ya mengakses internet dan jaringan-jaringan yang lain. Kira-kira gitu Mbak Nurina. Oke, ya. Terima kasih Pak Godam. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Godam atas pemaparan materinya. Selanjutnya bagian saya akan memaparkan materi terkait tentang kelembagaan yang menerapkan berakhlak. Oke, yang saya ambil adalah studi kasus di stadion utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya, Mas. Sejarah dari GBK ini dimulai dari tahun 1960, dibangun oleh Bapak Soekarno. Kemudian 2018 Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games. Lanjut. Landasan hukum, jadi menarik, GBK ini dikelola dari yayasan dan saat ini diambil seluruhnya oleh Kementerian Sekretariat Negara. Baik, selanjutnya permasalahan dan isu yang terjadi pada kawasan Stadion GBK itu sangat kompleks. Ada beberapa temuan menurut pandangan saya. Yang pertama itu pungli dan PKL pada kawasan Stadion Utama tidak kooperatif, lalu banyak ditemukan sampah di kawasan GBK. Pengelolaan parkiran juga tidak jelas siapa yang mengelola, dan yang terakhir itu adalah standar fasilitas sarana prasarana khususnya untuk di stadion utama itu belum sesuai. Ini adalah contoh temuan pada kawasan GBK, banyaknya sampah, PKL yang berjualan tidak termonitor, lalu sarana prasarana yang rusak. Oke. Adapun gambaran dari kebijakan yang sudah diterapkan oleh pengelola GBK di bawah dari Kementerian Sekretariat Negara, yaitu sudah mulai banyak tempat sampah. Yang kedua, merekrut petugas kebersihan lebih banyak lagi. Ini adalah aksinya. Contohnya, untuk masalah standar dan fasilitasnya sudah menggunakan standar dari FIFA, di mana memang GBK itu dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan bola dengan kelas internasional. Oke. Nah, apa yang dilakukan sama GBK dalam menerapkan berakhlak? Yang pertama adalah diawali dengan strategi perubahan. Ya, strategi itu dilihat dari strategi transformasi, mulai dari apa yang sudah menjadi temuan, lalu dirubah, kemudian menerapkan sistem yang namanya smart field system. Yang ketiga, sistem integrated, jadi semuanya sudah online booking system dan cashless, dan menjadikan kawasan Stadion Utama GBK itu sebagai smart stadion pertama di Indonesia. Ini adalah core value dari GBK, ada integrasi, ada good governance,
continuous learning, creative, teamwork, dan customer certification. Selanjutnya, sistem transformasi yang bisa terlihat adalah yaitu GBK sudah mulai membuat informasi menggunakan website dan digitalisasi. Yang kedua adalah ketika kita masuk ke GBK dulu mungkin banyak pungli, sekarang sudah satu sistem di mana semuanya menggunakan online booking system. Oke, selanjutnya apa yang sudah dilakukan GBK itu bisa diusulkan untuk pengembangan khususnya untuk di universitas, walaupun memang masing-masing core-nya ini punya permasalahan yang berbeda-beda. Yang bisa dilihat adalah perubahan inovasi yang dilakukan oleh GBK ini bisa juga diterapkan di dunia pendidikan yang bisa mengarahkan atau bertujuan dengan sistem yang namanya online university system. Dan tadi sistem transformasi bahwa adanya perubahan inovasi yang dilakukan dari permasalahan yang ada untuk bisa mengatasi masalah itu jauh lebih baik lagi. Oke, untuk yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari nilai-nilai berakhlak yang bisa kita lihat dari pengelolaan dari GBK ini adalah adaptif dan kolaboratif. Jadi adaptif itu adalah ada sebuah perubahan inovasi yang bisa dilakukan dan itu bisa diterapkan juga khususnya untuk di Universitas Negeri Jakarta. Lalu kolaboratif punya kerjasama yang bersinergi dan sama-sama tidak hanya menguntungkan tapi bisa sustain jangka panjang untuk kedepannya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Tanya sedikit aja Mbak, perubahan yang dapat dirasakan itu paling terasa perubahannya kapan ya? Maksudnya apakah sudah baru kemarin apa tahun kapan gitu? Oke, baik Mas. Kira-kira kenapa perubahan itu? Kok tiba-tiba ada perubahan yang signifikan, kenapa? Oke, baik. Mohon izin menjawab. Jadi perubahan yang terjadi di GBK ini sudah bisa dilihat ketika Indonesia dijadikan sebagai tuan rumah Asian Games tahun 2018. Sudah mulai terlihat itu di 2 tahun terakhir perubahan yang signifikan ya, merubah wajah baru GBK yang tadinya memang sebenarnya kalau kita lihat itu kumuh, lalu pihak manajemennya melakukan seperti soft transformation, jadi dia mengubah dari manajemennya dulu, pengelolaannya sudah diterapkan dari satu pelayanan yaitu dari kementerian. Perubahan itu akhirnya berjalan sampai sekarang gitu, dan saya lihat sustain gitu, berkelanjutan sampai saat ini, tidak banyak ditemukan permasalahan yang signifikan seperti dahulu, seperti itu. Baik, terima kasih, cukup jelas. Ya. Oke, baik teman-teman, semua tim sudah memaparkan materi. Apa yang tadi disampaikan terkait tentang nilai-nilai berakhlak bisa dicontohkan untuk di masing-masing unit kerja dan bahkan bisa diimplementasikan untuk kita semua yang berprofesi sebagai dosen ketika kita menemukan sebuah masalah bisa menerapkan nilai-nilai dari berakhlak ini. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.